Shalom, selamat pagi. Kita bersyukur pada pagi ini kita boleh bangun dengan tubuh yang segar. Dan sebelum kita melakukan segala aktivitas kita akan merenungkan sebagian daripada firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Yesaya pasalnya yang ke-12 ayat 1 sampai dengan ke-6. Judul renungan pada pagi ini yaitu bersyukurlah kepada Tuhan di dalam segala keadaan. Saudara sekalian, di Yesaya pasal 12 ini mempunyai latar belakang bahwa bangsa Israel itu ditawan oleh bangsa Asyur dan sebagian umat Israel dibawa ke Asyur. Bangsa Israel dimurkai Tuhan karena tidak taat. Bukannya tambah setia dan taat kepada Tuhan, tetapi bahkan mereka lebih taat dan memilih beribadah kepada Baal. Bukannya lebih mengandalkan Tuhan, bangsa Israel lebih memilih bersekutu dengan Mesir untuk melawan bangsa Asyur. Akibatnya apa? Bagian umat Israel dibawa ke Asyur sebagai orang buangan dan sebagai tawanan. Inilah hukuman Tuhan kepada bangsa Israel. Di dalam keadaan yang terhukum, terbuang dan menjadi tawanan dan budak, sulit dan mustahil bagi orang untuk bisa bersyukur kepada Tuhan. Tetapi tidak demikian dengan Yesaya. Yesaya tahu kehendak Tuhan. Sekalipun Tuhan murka kepada umatnya dan memberikan hukuman, Yesaya tahu Tuhan sebenarnya sedang memberkati Israel dengan mendidik mereka dan memberikan mereka keselamatan. Dalam situasi terhukum dan terbuang, Yesaya belajar untuk bersyukur karena Tuhan tidak menghukum untuk selama-lamanya dan murkanya akan surut. Tuhan memberikan penghiburan, Tuhan juga menyelamatkannya. Ini dapat kita baca di ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Ucapan syukur kepada Tuhan tidak berhenti di bibir dan hati saja, melainkan ditunjukkan di dalam sikap hidup dengan senantiasa bersekutu kepada Tuhan dan mewartakan perbuatannya yang ajaib. Bersyukur kepada Tuhan pada saat hati gembira itu sangat lumrah. Seperti seseorang anak naik kelas atau berulang tahun, atau juga seperti seseorang yang mendapatkan kenaikan pangkat ataupun menempati rumah yang baru. Namun bagaimana jika situasinya berbeda? Seperti seseorang kehilangan barang miliknya yang berharga, mengalami kebangkrutan, bahkan terkena PHK, ataupun menderita penyakit yang sangat membahayakan, ataupun penyakit-penyakit yang mematikan, seperti kanker dan lain sebagainya. Dan juga ditinggalkan oleh orang-orang yang dicintai. Masihkah kita dapat mengucap syukur? Seperti dalam situasi pandemi saat ini, di mana kita melihat hal-hal seperti ini terjadi dalam kehidupan kita, masihkah kita dapat mengucap syukur? Rasanya sulit. Hal ini bukan diterima sebagai berkat, tetapi sebagai hukuman. Kita perlu belajar dari seruan Nabi Yesaya yang mengajak kita untuk senantiasa bersyukur kepada Tuhan dan memasyurkan namanya. Baik saat kita mengalami senang ataupun susah, Allah sang sumber keselamatan akan menguatkan kita sehingga kita tidak menjadi gentar. Perbuatan Tuhan yang mulia perlu diwartakan kepada bangsa-bangsa di seluruh bumi. Dengan sukacita, penuh pujian, sudah selayaknya kita selalu bersyukur atas segala berkat-Nya. Dari pembacaan renungan pada pagi ini, kita belajar satu hal. Kita harus belajar bersyukur kepada Tuhan di dalam segala keadaan. Terima kasih. Kiranya firman Tuhan pada pagi ini boleh menguatkan kita semua. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.